Minggu ini kami akan naik kapal pesiar dari Oslo, yang adalah ibu kota Norwegia, langsung ke ibu kota Denmark, yaitu Copenhagen. Channel ini tentang kehidupan di Norwegia, tapi untuk berlibur di Denmark adalah hal yang biasa sekali. Sebenarnya ini liburan pertama aku ke sana, jadi ayo pergi dan mengeksplorasi kapal pesiar ini dan Copenhagen bersama. Aku mengepak barang bawaan aku dan keluar sebelum melanjutkan ke metro. Untuk berjalan dari rumahku ke stasiun metro, lamanya hanya beberapa menit. Dan untuk naik metro ke pusat kota, hanya 26 menit. Di luar, musim semi segera akan mulai dan cuaca cerah, tapi masih ada angin dingin. Dari stasiun kereta sentral, kami harus berjalan ke pelabuhan kapal pesiar, jaraknya 1,4 km. Dari stasiun kereta, kami melewati perpustakaan sentral di Oslo yang terkenal karena indah sekali di dalam. Setelah itu, ada gedung opera yang terkenal karena indah di luar, dan kamu bisa berjalan di atas atapnya. Akhirnya, di kejauhan, kamu bisa melihat kapal pesiarnya, namanya Go Nordic Cruise Line. Ternyata ada bus yang melewati pelabuhan itu, tapi cuaca bagus, jadi tidak apa-apa kalau jalan. Ini juga ferry, jadi kamu bisa membawa mobilmu. Di luar ada terminal masuk dengan pemeriksaan paspor, dan tidak ada antrian karena kami 2 jam lebih awal. Yang diperbolehkan karena aku pesan kamar premium namanya Commodore Class dengan pemandangan laut. Yang juga termasuk dengan kamar itu adalah internet, 2 botol anggur kecil, dan sarapan. Harga kamar biasa sangat murah, tapi juga kecil, dan kamu harus membayar sarapan dan internet. Kamu juga harus membayar sedikit per orang, tapi dibandingkan mengendarai mobil dan tidur di hotel, ini sangat murah dan pasti lebih nyaman. Bagi kami, kamar ini nyaman sekali dan putriku bisa bermain. Bahkan ada kulkas, sehingga kami membawa makanan dan tidak harus makan malam di restoran. Walaupun kamar ini punya jendela, aku tidak berpikir itu diperlukan karena setelah beberapa jam, tidak ada pemandangan lagi dan juga ada televisi yang menunjukkanmu lokasimu dan gambar dari di depan kapal. Jadi, jika ada sesuatu yang menarik, kamu bisa keluar ke atas atap kapal pesiar di mana ada dek untuk melihat pemandangan. Di dek di bawah itu ada restoran dengan band yang nanti penuh dengan orang, tapi karena masih musim semi, juga ada angin yang dingin sekali. Di dek selanjutnya, untungnya ada kolam panas yang dangkal dan dalam, dan juga ada 2 bak mandi air panas. Sebenarnya kamar kami langsung di belakang itu. Akhirnya kami berangkat jam 4:30 sore dan aku langsung pergi ke atap untuk melihat pulau-pulau di Fjord Oslo. Misalnya pulau ini namanya Hovedøya, artinya pulau utama, dan di episode selanjutnya kami akan ke sana untuk piknik dan berenang di pantai. Bahkan ada restoran di sana. Sebenarnya ada beberapa pulau yang mirip ini dan semua pulau ini bisa dicapai dengan ferry yang harganya sama dengan bus. Juga ada kapal pesiar fjord mahal untuk turis, tapi memiliki rute yang hampir sama, jadi aku merekomendasikan ferry ini. Juga ada pulau dengan kabin-kabin yang eksklusif dan mahal sekali, di mana orang tinggal selama musim panas. Standarnya sederhana dan luasnya kecil, tapi karena budaya Norwegia aneh sekali, itu populer banget. Juga ada banyak kapal dan perahu di Fjord Oslo.
Ini karena di masa lalu Norwegia adalah negara nelayan dan 80% masyarakat Norwegia masih tinggal di dekat pesisir dan masih ada banyak orang yang sangat menikmati budaya laut. Di zaman sekarang, orang menggunakan kapal dan perahu untuk bepergian selama liburan, misalnya ke cabin atau festival kapal. Di sana biasanya ada musik dan tarian dan banyak orang mabuk. Yang sering mengendarai kapal selama mabuk, jadi hati-hati. Tapi juga ada banyak orang yang cuma mau memancing sendiri dan istirahat. Sekarang kami mencapai pulau dan kastil namanya Oscarsborg, di mana Norwegia mengalahkan kapal perang Jerman selama Perang Dunia Kedua. Kapal perang Jerman itu disering dengan torpedo dan meriam oleh tentara Norwegia. Karena kapal ini dihentikan dan tidak bisa menyerang Oslo, Raja Norwegia berhasil melarikan diri ke Swedia dan setelah itu ke Inggris. Setelah Fjord Oslo dan Oscarsborg tidak ada banyak untuk dilihat, jadi kami istirahat di kamar dan aku mengikuti kelas bahasa Indonesia melalui HP-ku. Setelah ini, kami mengeksplorasi kapal, misalnya ada 4 restoran, 5 bar, dan 1 kasino. Juga ada kiosk dengan snack, kue, dan makanan sederhana. Bahkan ada arkade kecil untuk anak, tapi yang lebih tua daripada putriku. Juga ada tempat bermain untuk anak dengan kolam dan toko yang menjual baju dan peralatan renang. Tapi kedalaman kolam ini 1,4 meter, jadi ternyata terlalu dalam untuk putriku. Dan karena itu dia bermain di bagian lain, tapi nanti dia mencoba bak mandi air panas di luar sama mamanya. Akhirnya kami masuk toko tax free untuk berbelanja. Ini seperti mall kecil dan mereka punya apapun. Ada baju, permen, souvenir, jam tangan, tas koper, ransel parfum, dan banyak alkohol. Pada akhir, kami membeli mainan untuk putriku dan banyak snack enak. Sebelum petang, aku menikmati matahari terbenam di atas dek. Hari ini pengalaman kami sangat menyenangkan dan nyaman. Jadi, aku sudah mulai merencanakan liburan selanjutnya. Selama malam, hanya ada sedikit gelombang laut, jadi kami tidur dengan lelap. Pagi selanjutnya, kami bangun ketika ada mesin aneh yang mencuci jendela. Kami berjalan ke restoran dan merasa segar karena hanya istirahat dan bermain kemarin. Dan yang paling penting, aku tidak harus mengendarai mobil 8 jam. Putriku juga bisa bermain sepanjang hari, sehingga dia senang dan seluruh keluarga menang. Belum ada banyak orang di restoran, sehingga kami mendapat meja dekat jendela, tapi tidak ada pemandangan yang luas atau menarik karena Denmark dan Swedia Selatan sangat rata dan jauh. Untungnya, sarapan sangat bagus dan ada banyak jenis makanan. Aku mau mencoba semua ini, tapi tidak ada cukup waktu dan ruang di perutku terbatas. Sayangnya, putriku tidak lapar, jadi kami membawa kue wafel untuk nanti. Akhirnya, kami mendekati Copenhagen yang ternyata sangat besar dan ada banyak industri dan kincir angin. Dari sini, aku bisa melihat pembangkit tenaga listrik yang terkenal karena ada lereng ski alpin buatan di atas atapnya, bahkan selama musim panas. Di Denmark ada kincir angin, jumlahnya ekstrim, dan 10% ada di tengah laut. Dan di bawah laut ini ada terowongan yang nanti menyambungkan dengan jembatan setelah perbatasan Swedia. Sebenarnya, kamu bisa melihat Swedia dari sini jika cuaca cerah. Tapi yang juga benar bahwa ada hukum tua yang bilang jika orang Swedia berjalan di atas es dan melewati laut ini selama musim dingin, orang Denmark dibolehkan memukul dia dengan papan.
Pesawat ini dari Norwegia dan ternyata Bandara Copenhagen namanya Kastrup sangat dekat kotanya, jadi kami bisa melihat pesawat yang mendarat. Pemandangan dari kapal pesiar sudah menarik. Ada banyak untuk melihat yang aku mau mengeksplorasi nanti jika ada cukup waktu. Sebenarnya kami memutuskan pergi ke Denmark karena istriku tiba-tiba dipaksa berlibur sehingga tidak ada cukup waktu untuk siap-siap. Jadi tidak ada rencana, tapi kami akan mencoba berimprovisasi dan semoga ini akan menjadi petualangan. Saat aku merekam kapal ini, aku sudah berpikir itu menarik, tapi aku diberitahu ini kapal Raja Denmark. Sehingga yang lebih menarik adalah mungkin orang di perahu yang mendekati kapal itu adalah Raja Denmark. Ini adalah menara gereja Kristen dengan tangga di luar yang kamu bisa naiki. Tapi ternyata sedikit jauh dari semua kegiatan lain, dan aku tidak mau taksi karena mata uang Denmark mahal sekali dan 50% lebih mahal daripada mata uang Norwegia. Jadi kami harus hati-hati dengan pengeluaran kami. Aku mau menerbangkan drone aku untuk menunjukkanmu Copenhagen dari atas, tapi itu dilarang di hampir seluruh kotanya. Untungnya ada satu area kecil di dekat pelabuhan yang diperbolehkan jika aku cepat. Pada akhir, ternyata topografi Copenhagen membosankan banget. Setelah tiba, kami keluar lewat pemeriksaan paspor dan masuk bus yang kami sudah bayar lewat perusahaan kapal pesiar. Dari sini, bus itu berangkat ke pusat kota Copenhagen, di mana kami akan tinggal di hotel selama 2 hari. Kami akan tinggal di Meninger Hotel Copenhagen, yang ternyata sebagian besar dipenuhi dengan backpacker dan orang muda. Tapi masih lumayan dan sangat sentral, dekat terminal bus, kereta, dan metro. Kamar ini besar, nyaman, sepi, dan aman, tapi juga jauh sekali dari lift dan koridor hampir tidak cukup besar untuk bawa stroller. Ini akhir video ini. Jika kamu masih kepo atau penasaran dengan Copenhagen, kamu bisa menonton video selanjutnya dan mengikuti kami ketika kami mengeksplorasi kotanya. Ingat suka, berkomentar, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi.